Halo Sobat Mamin, apa kabar? Kali ini, Mamin main ke Museum Empu Purwa. Lokasinya ada di perumahan Gria Santa, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 210 Blok B, Mojolangu, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Buka setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai jam setengah 9 pagi sampai jam 3 sore. Hari Jumat sampai jam 2 siang aja ya guys. Hari Senin, libur nasional dan cuti bersama, tutup ya. Tiket masuknya gratis. Suka sekali sama museum ini. Museumnya bersih, rapi, dingin, dan wangi. Saat memasuki museum di lantai 1, kita akan disambut oleh arca Brahma, berkepala atau berwajah 4, yang masing-masing menghadap ke arah 4 mata angin. Arca ini ditemukan di salah satu percandian Singasari. Arca ini memiliki banyak ornamen seperti lidah api, pinggir awan, Padma dan lainnya. Di sebelah arca Brahma, terlihat banyak sekali berbagai macam topeng Malangan. Guys, kita bisa isi survei kepuasan pengunjung loh. Ini adalah tangga yang menuju ke lantai 2 ya. Nanti akan kita bahas di part 2. Ini adalah arca Ganesha Bunul Rejo, karena ditemukan di daerah Kampung Beji, Kelurahan Bunul Rejo, Kota Malang. Sayangnya, ada bagian arca yang hilang, yaitu bagian kepala, hingga leher, dan juga telapak tangan. Arca Ganesha ini terlihat dalam keadaan duduk di atas Padma dan memakai perhiasan. Uniknya, bagian belakangnya ada tulisan-tulisan sebuah prasasti. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Ini adalah kisah tentang situs Karuman. Nama Karuman dikenal dalam naskah Pararaton sebagai salah satu tempat hunian penduduk. Situs Karuman terdapat di Jalan Baiduri Sepah nomor 27, Tlogomas, Kota Malang, Jawa Timur. Batu Kenong sebenarnya adalah sebuah umpak dari suatu bangunan. Umpak itu adalah penyangga. Namun, karena bentuknya mirip seperti alat musik kenong pada gamelan, jadi disebut sebagai Batu Kenong. Ditemukan di daerah Polowijen, Blimbing, Kota Malang. Ini namanya apa ya guys? Papan yang berisi informasi sejarah. Bisa diputar-putar guys. Ini masih di lantai 1 ya guys. Seperti inilah penampakannya. Ada beberapa arca juga, ada yang diletakkan dalam box kaca, dan ada juga informasi huruf atau aksara Jawa kuno. Ayo kita lihat papan infonya guys. Masing-masing kotak ada 4 sisi informasi atau gambar. Batu bundar ini ditemukan di daerah Karangbesuki. Batu lumpang ini ditemukan di daerah Pisang Candi. Batu lumpang dan pipisan ini ditemukan di daerah Tlogomas. Batu pipisan ini digunakan untuk menghaluskan ramuan obat-obatan. Ditemukan di daerah Jalan Muharto, Kota Lama. Guys, ini adalah ornamen candi bergaya Jawa Tengah. Candi Badut kali pertama ditemukan pada tahun 1921. Berupa gundukan bukit batu dan tanah, serta reruntuhan bangunan. Candi Badut dibangun kembali sekitar tahun 1925 sampai 1927. Candi Badut terletak di daerah Karangwidoro, Malang. Sobat Mamin bisa menonton video kisah Mamin tentang Candi Badut ya. Ini adalah arca Resi Agastya yang ditemukan di Candi Badut. Pada awalnya dibuat menggunakan kayu cendana, namun akhirnya diganti menggunakan batu. Arca ini ditemukan di daerah dekat situs Watugong, yang diduga arca Nandiswara. Dolman adalah meja atau altar yang terbuat dari batu. Ditemukan di belakang biara Kor Jesu, Malang. Ini adalah arca Dwarapala yang ditemukan di daerah Jalan Muharto, Kota Lama, Malang. Batu umpak ini ditemukan di daerah Merjosari guys. Ornamen Mahakala pada dinding candi. Arca Buddha ini terbuat dari perunggu. Sekarang berada di kampus Gajayana Malang. Namun sayangnya, kondisinya tidak utuh. Lingga ini sering kita jumpai ya guys. Dia merupakan pasangan dari Yoni. Lingga ini ditemukan di daerah Jalan Tlogosari. Adikaranandin adalah arca koleksi Hotel Tugu Malang. Arca ini berasal dari lereng Gunung Kelut. Batu patok ini bentuknya seperti lingga ya guys. Batu ini ditemukan di situs Karuman. Batu miniatur lumbung ini ditemukan di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Arca Durga yang ditemukan di daerah Tlogomas. Arca Nandi ini juga ditemukan di daerah Tlogomas. Arca Siwa ini juga di Tlogomas. Batu Kenong ini ditemukan di daerah Polowijen. Batu fragmen ini ditemukan di daerah Muharto,
Kota Lama. Sebuah yoni tanpa lingga ditemukan berada di halaman SDN di Noyo 1. Ini juga yoni guys, ditemukan bersama dengan arca lainnya di daerah Karangbesuki. Sebuah yoni ditemukan di daerah Kedung Gandang, di area pemakaman. Lagi-lagi, yoni tanpa lingga guys. Ini ditemukan di daerah Merjosari. Arca tokoh ini juga ditemukan di daerah Merjosari. Ini adalah manhir untuk pemujaan. Ditemukan di belakang Kor Yesu Malang. Guys, ini adalah informasi tentang beberapa abjad yang ada di negara kita, Indonesia. Yaitu abjad Palawa pada abad keempat, 5, 6, dan 7. Abjad Jawa kuno dan pertengahan pada abad ke-8 hingga 16. Ada juga abjad Bali dan Jawa, serta Batak atau Toba. Terlihat juga ada sumpah palapa Gajah Mada yang disebutkan dalam kitab Pararaton. Guys, ini terlihat ada yoni dan batu bata zaman dulu. Namun sayangnya, ini tidak ada keterangannya. Batu bata zaman dulu besar-besar ya guys, berbeda dengan sekarang. Yoni tersebut juga tanpa lingga dan ujungnya hilang. Ada batu kecil juga, tapi kurang tahu itu apa. Ini ada arca Nandi, dan arca yang satunya, Mamin kurang tahu ya guys. Ini ada batu bata lagi guys. Berbeda dengan yang sebelumnya, ini warnanya lebih gelap, dan ada juga batu, tapi Mamin juga nggak tahu, itu namanya apa, karena tidak ada keterangannya. Guys, ini ada arca yang ditempatkan di dalam box kaca. Ini adalah arca tokoh dewa, yang sedang duduk bersila, ditemukan di gereja Kayu Tangan. Arca Siwa Mahaguru ini juga ditemukan di gereja Kayu Tangan guys. Terlihat posisinya sedang berdiri dan mungkin memegang senjata. Menurut informasi, ini adalah arca tokoh dewa, namun tidak jelas siapa. Lokasi penemuannya juga tidak diketahui. Terlihat posisi berdiri dan rambutnya tergelung rapi. Arca Siwa ini tidak diketahui berasal dari mana, terlihat sedang duduk bersila. Kemungkinan dibuat pada masa era Singasari atau Majapahit. Ini adalah arca tokoh dewa, namun tidak diketahui siapa, karena tidak ada atribut senjata yang dibawa. Sandaran sepertinya belum selesai sempurna. Lokasi penemuannya tidak diketahui. Ini adalah arca Nandiswara yang berdiri tegak, yang memegang senjata. Arca ini diduga dibuat pada era Majapahit akhir, yang mana tampak pada hiasan mahkota, trisula, serta perhiasan lainnya. Arca Siwa Mahaguru ini tidak diketahui dari mana berasal. Terlihat dalam posisi berdiri, berperut tambun dan memiliki jenggot, membawa senjata trisula dan kendi. Lokasi penemuan arca ini tidak diketahui. Arca ini diduga merupakan penggambaran tokoh dewa, tapi bagian bawah tubuhnya hilang. Arca ini diduga dibuat pada era Majapahit. Ini adalah arca Siwa, namun tidak utuh. Bagian bawahnya hilang. Lokasi penemuan arca ini tidak diketahui asalnya. Ini adalah arca Siwa Mahaguru, atau bisa juga disebut Resi Agastya. Arca ini memiliki ciri khas gaya Jawa Tengah pada abad 8 hingga 9 Masehi. Ini informasi tentang tempat menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Biasanya berada di tempat terpencil dan sunyi, misalnya di lereng gunung, atas bukit, pinggir sungai, dan lainnya. Guys, ini ada informasi tentang prasasti Widodaren 1 dan 2, yang keduanya berada di Hotel Tugu Malang. Kalian pasti tidak asing dengan Widodaren kan? Ya benar, ini ditemukan di sana. Gunung Widodaren terletak di Jawa Timur, dekat dengan Gunung Bromo dan Semeru. Gunung Widodaren termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo, Tangger Semeru. Ini adalah informasi tentang Patirtan Bejisari yang ada di Jalan Vinolia. Oke guys, kita lanjut lagi ya, masih di lantai 1, Museum Empu Purwa. Jangan lupa subscribe channel Kisah Mamin ya. Ini namanya batu gores guys. Katanya ditemukan di Jalan Kanjuruhan, Telogomas. Batu ini difungsikan untuk upacara pertanian ataupun pengasahan senjata tajam. Ini adalah arca Ganesha. Lokasi penemuannya tidak diketahui. Bagian bawah terpotong, tangan hilang, belalai tidak ada. Posisi duduk di atas batu segi empat berhias teratai. Arca ini diduga bukan diletakkan di daerah candi, melainkan di suatu tempat untuk menangkal kekuatan magis. Ini adalah prasasti Muncang.
yang ditemukan di desa Blendit, Singosari. Prasasti ini berisi tentang perintah Empu Sindok untuk penetapan tanah atau lahan di desa Muncang sebagai tempat pemujaan. Ini adalah arca Singastamba yang ditemukan di daerah Merjosari. Arca ini diduga sebagai tugu monumen. Pada dadanya tertulis angka tahun 951. Ini adalah arca Mahakala. Lokasi penemuan tidak diketahui. Ini adalah arca Durga Mahisa Suramardini. Lokasi penemuan tidak diketahui. Kalau ini adalah arca Nandiswara. Lokasi penemuan juga tidak diketahui. Ini adalah arca Durga Mahisa Suramardini. Lokasi penemuan tidak diketahui. Kalau ini arca Ganesha, tidak diketahui juga asal penemuannya. Oke guys, kita sudah selesai mereview lantai 1 dari Museum Empu Purwa ya. Ini adalah penampakan luarnya. Ada hiasan relief di dinding luar museum. Tidak ada informasi terkait apa yang dilukiskan tersebut. Yang jelas tentang kehidupan pada masa lampau atau tentang kejadian. Guys, itu toiletnya ya. Ini kita sedang berada di halaman museum. Di sini ada juga batu lumpang guys. Nah, ini Yoni tanpa lingga. Kalau ini mungkin Makara ya guys, yang biasanya ada di pintu masuk candi. Apakah ini lingga? Apakah ini juga lingga? Halamannya sangat asri guys, banyak tanaman hias dan juga pohon. Ada juga kolam ikan kecil. Ada juga arca atau patung Buddha. Ukurannya lumayan besar. Ini sepertinya ada bekas kolam ya. Di sebelahnya ini ada parkir motor ya guys. Ini ternyata ada relief seperti tadi guys, dengan gambar berbeda tentunya. Oke guys, sekian dulu review part 1-nya ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya. Bye-bye.